Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sublot dengan NIM 23552112167. Eh, di sini saya dalam rangka mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah PKN yang diambil oleh Pak Zaini. Di sini saya akan menjawab 4 soal terkait dengan UTS. Namun di sini saya akan menyampaikan dalam artian saya tidak akan memisah-misahkan, tapi seenggaknya ada poin-poin yang bisa menjawab untuk pertanyaan yang ada di dalam soal. Baik, di dalam soal itu ditanyakan tentang apa yang menjadi perbedaan antara penduduk dan warga negara. Ya, penduduk itu setelah saya mencoba mencari tahu dan melakukan di jurnal dan website bahwa selain itu juga KBBI bahwa penduduk adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal pada suatu daerah dengan jangka waktu tertentu, sehingga penduduk itu ada dua macam, ada penduduk yang tetap dan juga ada penduduk sementara. Lalu sedangkan warga negara adalah penduduk yang secara hukum diakui akan hak dan kewajibannya konstitusi. Jadi warga negara itu pastilah seorang penduduk, namun penduduk itu belum tentu seorang warga negara. Lalu dalam kehidupan sosial khususnya bernegara, yang mana Indonesia sudah lahir sejak dahulu sampai sekarang, pasti akan terciptanya namanya budaya-budaya tertentu, akan tercipta yang namanya norma-norma. Nah, di Indonesia ada yang namanya uh, istilah Bhinneka Tunggal Ika, meski yang artinya berbeda-beda namun tetap satu juga. Itu sudah itu sudah diajarkan kita sejak TK pastinya, kayaknya seluruh generasi-generasi Indonesia itu sudah diajarkan tentang itu sejak TK. Pasti sudah diajarkan bahwasannya Indonesia itu merupakan negara dengan keragaman budaya, agama. Bahkan ketika kita rinci lagi, kita bedah lagi, agama itu adanya namanya berbagai macam pemahaman dalam melakukan agama. Lalu bagaimana cara kita menyikapi itu semua? Nah, maka adanya semboyan seperti ini membuat kita itu tercantum pada pikiran kita bahwa ketika ada orang yang berbeda pendapat, berbeda tradisi budaya, sepatutnya kita tidak bisa memusuhinya. Kita setidaknya tidak bisa uh, kita mencelakakan, mengganggu mereka selama budaya yang dia gunakan itu tidak mengancam. Lalu selain yang adanya semacam semboyan, pasti ada yang namanya sebuah ideologi, yaitu Pancasila. Dan Pancasila itu sudah tercantum dalam undang-undang. Dalam pembukaan undang-undang itu sudah ada. Nah, bagaimana sih sejarah dari undang-undang itu sendiri? Ya, undang-undang itu berawal dari yang namanya Piagam Jakarta, yang itu dibentuk oleh Panitia 9 oleh BPUPKI, ya, oleh BPUPKI pada 22 Juni tahun 1945. Nah, setelah Piagam Jakarta itu resmi, akhirnya ada yang namanya semacam perubahan, terjadi perubahan di dalam undang-undang di dalam Piagam Jakarta itu terdapat frasa dengan istilah Islam. Nah, karena seluruh orang Indonesia itu tidak beragama Islam, maka adanya revisi diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menyatukan, untuk memperjelas, untuk menggunakan bahasa yang lebih umum. Nah, lalu ada lagi revisi yaitu UUD RIS. Bagaimana dengan UUD RIS? Waktu itu Indonesia masih ya namanya bermusuhan, masih ada konflik antara Indonesia dengan Belanda. Nah, maka karena ada konflik itu, maka terjadilah ya namanya KMB, Konferensi Meja Bundar. Dan di Konferensi Meja Bundar itu melahirkan salah satunya itu adalah Undang-Undang RIS, demi untuk mendapatkan pengakuan dari Belanda supaya Indonesia itu resmi menjadi sebuah negara. Nah, namun di RIS ini masih adanya di RIS ini menggunakan sistem federal dan parlementer dalam politiknya. Namun
itu mengalami revisi lagi, yaitu UUDS, Undang-Undang Sementara. Nah, untuk menghilangkan sifat federalnya itu, dan juga UUDRIS itu dianggap sebagai warisan dari kolonial, sehingga UUDS ini yang masih dipertahankan adalah sistem parlementernya. Nah, adapun usaha-usaha untuk mengembalikan Undang-Undang 45 itu melalui Dewan Konstitusi, namun gagal. Akhirnya pada tanggal 5 Juli tahun 59 Presiden Soekarno resmi memberikan dekretnya untuk kembali pada Undang-Undang tahun 45. Namun pada waktu itu saat kembalinya Undang-Undang kembali pada tahun 45, Indonesia menggunakan yang namanya demokrasi terpimpin, dan juga zaman itu juga terbentuknya DPR, sehingga demokrasi terpimpin waktu itu, meskipun Indonesia merupakan negara demokrasi, tapi semua pemerintahan itu terpusat pada presiden. Nah, setelah itu ada yang namanya zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru itu banyak yang namanya penyimpangan nilai-nilai dalam undang-undang itu sendiri. Salah satunya yang yang masih ingat sampai sekarang adalah adanya pembatasan tentang periode terpilih menjadi seorang presiden, yaitu 5 tahun selama 2 periode. 5 tahun dalam 1 periode, dan presiden itu bisa terpilih menjadi presiden kembali sebanyak 2 periode. Artinya ketika kita jumlahkan 10 tahun kesempatan seorang menjadi seorang presiden. Nah, karena adanya banyaknya penyimpangan, lalu dilakukanlah sebuah amandemen, yaitu Undang-Undang tahun 45, amandemen 1 hingga 4. Amandemen pertama itu terjadi pada tahun 99, amandemen kedua terjadi tahun 2000, amandemen ketiga terjadi tahun 2001, dan amandemen keempat terjadi tahun 2002. Bagaimana cara kita sebagai warga negara untuk menjaga kedaulatan negara, yang mana sejak dulu sampai sekarang pendahulu-pendahulu kita itu sangat meninggikan nama Indonesia itu sendiri. Bahkan mereka rela berkorban hingga menumpahkan darah mereka demi menjaga kedaulatan negara. Nah, zaman sekarang di era digital, dari berbagai macam informasi dan juga dari berbagai macam dinamika politik negara, mungkin kadangkala gini, saya pernah membaca sebuah chat itu mengatakan bahwa lebih baik kita hidup di luar negeri. Di luar negeri itu lebih nyaman, kita lebih diperhatikan, hidup kita lebih terjamin. Nah, mungkin kalau orang itu benar-benar melakukannya, artinya dia menyampingkan kedaulatan negaranya dan memilih kedaulatan negara lain. Artinya kecintaan terhadap negaranya itu hanya sebatas kenyamanan, tidak ada perjuangan. Dia tidak ada keinginan untuk melakukan perjuangan. Sehingga kita sebagai warga negara, kita perlunya yang namanya mempertahankan, tetap menjaga negara ini supaya terus menjadi lebih baik. Tidak ketika negara itu mengalami berbagai macam dinamika, mereka merasa cukup sayang, saya tidak beruntung bahwa saya hidup di Indonesia. Namun ketika mereka mendapatkan kenyamanan di Indonesia, mereka mengatakan aku cukup nyaman di Indonesia, yang artinya mereka hanya mencari kenyamanan saja di Indonesia, tidak ada rasa memiliki atas nama negara dan lain sebagainya untuk usaha mempertahankan Indonesia. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam rangka menyelesaikan tugas OTS mata kuliah PKN. Semoga menjawab. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.